pagi di hari Rabu yang cerah ceria ini kita mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat berkat-Mu sepanjang malam kami hingga pagi hari ini. Kau berkati setiap kami dengan berkat yang luar biasa yang sangat kami nikmati sepanjang hidup kami Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau awali hari kami, aktivitas kami dengan devotion ya Tuhan, dengan penyembahan, dengan belajar firman-Mu, dan Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, siapkan buku kalian, alat tulis kalian, dan Alkitab kalian ya pada pagi hari ini ya. Kita pagi hari ini akan belajar tentang yang namanya menghargai dan menghormati. Oke. Saya ingin tanya dulu kepada kalian, apakah kalian ingin dihargai dan dihormati oleh teman-teman kalian, oleh sesama kalian? Oke, saya yakin semuanya pasti ingin dihargai dan dihormati ya. Karena yang namanya dihargai, dihormati itu merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Di sini artinya menghargai dan menghormati itu agak berbeda sedikit ya. Yang namanya menghargai itu artinya adalah menilai penting. Jadi kalau kamu memiliki sebuah barang, terus kamu menghargai atau menilai barang itu penting buat kalian, berarti kalian memiliki penghargaan buat barang tersebut. Ya, itu artinya adalah menghargai. Oke. Berbeda dengan menghormati. Menghormati itu artinya adalah menjunjung tinggi orang lain atau menilai orang lain itu lebih daripada kita. Ya, itu namanya menghormati. Contohnya kalau kamu kepada orang tua kalian menganggap mereka lebih berpengalaman daripada kalian, dan kalian harus menghormati. Menganggap mereka itu lebih daripada kita. Oke. Sikap saling menghargai dan menghormati itu adalah salah satu kunci keharmonisan kita dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita didasari dengan ada rasa menghargai, menghormati, itu pastinya akan ada keharmonisan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ya. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus menghargai dan menghormati? Ya, menurut kalian bagaimana? Ya, coba kita akan belajar ini ya. Kenapa sih kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anaknya Tuhan itu harus memiliki hormat kepada orang lain, harus memiliki penghargaan kepada orang lain? Nah, di sini saya mencatat ada dua hal kenapa kita harus menghargai dan menghormati. Yang pertama, karena itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Bisa dibuka Alkitabnya di kitab Matius 7 ayat yang ke-12 ya. Di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini jelas dikatakan bahwa kalau kamu ingin dihormati, kamu ingin dihargai oleh orang lain, berarti yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menghargai dan menghormati. Ya, jika kamu ingin mendapat penghargaan dari orang, mendapat hormat dari orang lain, ya kita harus terlebih dahulu menghormati dulu, menghargai dulu. Apakah sudah kita menghargai? Apakah kita sudah menghormati orang lain? Ya, itu bisa menjadi perenungan dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Hal ini adalah seperti hukum tabur tuai. Kalau kamu menabur rasa hormat, menghargai sesama, pasti yang akan kita tuai juga rasa hormat dari orang lain dan penghargaan juga dari orang lain. Ya. Jadi di sini dengan jelas bahwa kalau kamu mau mendapat perlakuan dari orang lain, ya Pak, harusnya kamu sudah melakukan hal itu kepada orang lain terlebih dahulu. Ya, jadi itu adalah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Semuanya dirangkum dalam satu kalimat tadi, bahwa kalau kamu mau mendapat penghormatan, mendapat penghargaan, ya kamu harus terlebih dahulu membuat hal itu kepada orang lain. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus menghargai dan menghormati adalah
Karena dalam pandangan Tuhan, semua orang, semua manusia itu adalah berharga. Ya. Jadi di kitab Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi di sini dengan jelas bahwa Tuhan itu mengasihi dan menganggap semua orang itu berharga, mau dia warna kulitnya putih, terus warna kulitnya hitam, atau mungkin belang-belang atau biru atau seperti apapun, ya, semua orang itu berharga di mata Tuhan. Jadi saat sekarang ini, jika kamu masih mungkin sering mengejek temanmu, kulitmu seperti itu, atau kamu sering menganggap orang lain rendah dan dirimu sendiri lebih daripada yang lain, dan kamu masih belum bisa menghargai orang lain, ya. Karena apa? Karena Allah sendiri saja menghargai semua orang, menghormati semua orang, menganggap semuanya itu berharga. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita tuh harus memiliki respect kepada orang lain, penghargaan kepada orang lain, rasa hormat kepada orang lain, karena di pandangan Allah semua orang itu berharga, ya. Jadi dua hal ini yang menjadi dasar kita mengapa kita harus memiliki rasa hormat, rasa penghargaan kepada orang lain, ya. Terus sekarang bagaimana sih kita harus menyikapi, atau mungkin apa yang harus kita lakukan sih supaya kita memiliki rasa hormat tadi, terus penghargaan kepada orang lain? Yang pertama, ya, adalah tidak berkata-kata kasar dalam situasi apapun. Nah, ini menjadi pertanyaan dalam diri kalian. Apakah kalian masih sering berkata kotor? Atau mungkin mulut kalian masih sering berkata sumpah serapah, atau mungkin hinaan, celaan, dan lain-lain? Ya, kita mau belajar bahwa saat kita mau belajar menghargai orang lain, menghormati orang lain, ya berarti mulut kita ini harus memperkatakan perkataan yang baik, ya. Di kitab Efesus 4 ayat yang 29 dikatakan bahwa jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, jelas sekali di sini bahwa jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mulut kita semua, mulut kalian, mulut saya, mulut semua orang, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jelas sekali bahwa yang keluar dari mulut kita seharusnya adalah perkataan yang membangun, perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan orang lain, perkataan yang menyejukkan orang lain, bukan yang membuat orang lain marah, menyakiti orang lain. Nah, kan di ayat ini dengan jelas berkata seperti itu, ya. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berarti perkataan yang keluar dari mulut kita harusnya adalah perkataan yang membuat orang lain itu beroleh kasih karunia. Jadi itu adalah salah satu bentuk rasa hormatmu, penghargaan kepada orang lain adalah dengan berkata yang baik, ya. Itu yang pertama, ya. Jangan sampai ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, tidak memanggil nama dengan panggilan yang tidak pantas. Nah, siapa yang masih sering berkata seperti ini? Ayo, ya. Di kitab Amsal 14 ayat yang ke-21 jelas dikatakan bahwa siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan pada orang yang menderita. Jadi di sini di bagian A dengan jelas dikatakan bahwa siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Jadi panggilan nama orang-orang di sekitar kita, yang mungkin teman kita atau mungkin saudara kita dengan panggilan atau nama yang baik, nama mereka masing-masing, karena nama mereka pasti adalah doa yang terbaik dari setiap orang tua mereka. Jadi panggilah dengan nama yang baik, jangan mungkin dengan hinaan atau celaan. Jadi pergunakanlah mulut kita ini untuk berkata sesuatu yang baik, ya. Yang ketiga adalah mau mendengar.
Di kitab Yakobus 1 ayat yang 19 dikatakan bahwa hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi di sini ya sebagai bentuk rasa hormat kita, penghargaan kita kepada orang lain, ya kita juga mau belajar apa mendengar. Karena mendengar itu kalau cuma mendengar saja gampang, tapi seringkali kalau mungkin ada orang yang menghina kita, ada mungkin orang yang berkata hal yang tidak baik dari diri kita, mungkin kita akan langsung marah, kecewa, terus langsung berkata-kata yang tidak benar gitu ya. Jadi kita mau belajar menghargai orang lain, terus menghormati orang lain. Kita juga mau belajar mendengar, walaupun perkataan mereka mungkin tidak enak dalam hidup kita, tapi kita mau belajar mendengar, dan mungkin kita mau introspeksi diri dalam diri kita ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harusnya adalah orang yang memiliki rasa hormat pada orang lain, penghargaan pada orang lain. Saat kita memiliki rasa ini, atau kita dalam lingkungan kita saling menghargai, saling menghormati, maka keharmonisan, kerukunan itu akan ada di tengah-tengah kita dimanapun kamu berada. Saat kamu memiliki rasa hormat, penghargaan kepada orang lain, maka dimanapun kamu berada, maka kamu akan menjadi berkat bagi mereka. Karena apa? Dimanapun kamu berada, itu ada kerukunan, keharmonisan yang ada di tengah-tengah kalian ya. Jadi kita mau berkomitmen untuk saling menghargai dan menghormati, baik di keluarga kita, di pertemanan kita, di sekolah kita, dimanapun kalian berada ya. Jadi jelas firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati. Oke, kita mau tutup devotion kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dan mengucap syukur ya Tuhan buat berkat-Mu, buat firman Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terus ajari kami untuk memiliki rasa hormat kepada orang lain, penghargaan kepada orang lain. Kami saling mengasihi, kami saling menghormati, kami saling menghargai Tuhan. Karena saat kami memiliki rasa ini Tuhan, kami saling mengasihi, kami saling menghormati, kami saling menghargai, maka kerukunan, kedamaian, keharmonisan itu ada di tengah-tengah kami, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati sepanjang hari ini aktivitas kami, pembelajaran kami, dan semuanya Tuhan adalah berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Tuhan kami mengakhiri devotion kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur mulia. Amin. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kalian, selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan, jaga diri kita baik-baik, jaga keluarga kita ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you semuanya.